Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Mama Zahra. Ini masih lanjutan video yang kemarin ya, teman-teman, vlog pindahan. Yang ini part 2-nya. Oke, di sini kami lanjut ngemasin barang-barang yang mau diangkut untuk pindahan ke rumah baru. Ini mamaku juga ikut bantuin ya, teman-teman. Di sini ada suami aku juga yang ngangkatin barang-barang kayak wajan, barang-barang pecah belah, gitu-gitu tuh masih banyak banget yang harus diangkut ya, teman-teman. Ini juga ada beberapa barang aku. Ini kayak mesin jahit, terus peralatan-peralatan aku ya, menjahit gitu, karena aku kan ada usaha menjahit kecil-kecilan gitu, teman-teman, di rumah. Ini aku baru sempat ngedit videonya hari ini ya, teman-teman. Setelah beberapa hari di post, baru sekarang aku edit lagi, ngepost lagi setelah beberapa hari, karena aku juga masih batuk pilek, terus kecapean juga ya pindah-pindah barang. Dan ternyata ya, teman-teman, setelah kami pindah-pindah barang ke rumah baru itu, aku kira itu bakalan sudah selesai gitu pindah-pindah barang. Setelah beberapa hari sudah bakalan beres rapi barang-barangnya, dan ternyata ya ini pengalaman buruk sih sebenarnya, teman-teman. Sebenarnya pengennya aku nggak mau cerita, tapi ya kalau nggak diceritain tuh kayak gimana gitu ya. Rumah kami di sini sebenarnya belum 100% beres semuanya gitu ya, teman-teman. Kami kira setelah kami ada di sini bakalan cepet beres. Kami kasih kesempatan untuk bapak tukang itu ngerjainnya secepat mungkin, karena kami kan sudah ada di sini. Tadinya setelah berunding sama bapak tukang, bapak sama mama itu udah bayar semua dana ongkos tukang, sudah lunas semuanya, teman-teman. Tapi malah kejadiannya sangat mengecewakan kayak gini, teman-teman. Kalau nggak cerita itu kayak ngeganjel gitu di hati ya, teman-teman. Ya curhatlah dikit-dikit, kalian juga aku ceritain nggak bakalan tahu sama orangnya. Kemarin mama sama bapak itu udah bayar ongkos tukang itu lunas semuanya, dan dikasih jatuh tempo waktunya gitu. Kami bakalan pindah ke sini, semua barang-barang kami bakalan tinggal di rumah ini tanggal segini, dan bapak tukang itu menyanggupin dan mengiyakan setelah menerima dana tukang tersebut. Tapi ternyata setelah dana tersebut diterima oleh sang tukang, dia ternyata nggak amanah, teman-teman. Rumah yang tadinya tinggal ngelaci dinding, terus tinggal buat teras, itu nggak dikerjain sama dia, teman-teman. Terus bagian dapur juga nggak dikerjain sama dia. Setelah kami beberapa hari tinggal di sini pun, itu ditunggu-tunggu, orangnya nggak datang. Malah kami dengar kabar dia itu ngerjain rumah orang lain, teman-teman. Gimana nggak kecewa coba jadi kami. Setelah beberapa hari menunggu dengan sabar, bapak sama mama akhirnya bertindak, datangi ke rumahnya dan menanyakan gimana ini selanjutnya mau diapakan rumah kami. Kalau memang sang tukang tuh nggak sanggup ngerjainnya, ya udah kembalikan dana gitu kan, kami mintanya. Akhirnya baru dia bergerak. Itu dikasih sama saudaranya lah, bagian dapur itu saudaranya yang ngerjain, teman-teman, bukan dia. Cukup dikecewakan ya, teman-teman, karena nggak sesuai sama omongan dia di awal saat menerima dana tukang tersebut. Sudah lunas, semua beres, dananya dibayar ke dia. Dia bilangnya ya sanggup, ini tenang aja, dalam beberapa hari sebelum kalian datang semua udah beres, dapur beres, teras rumah semuanya beres. Tapi ternyata kami datang ke sini belum beres, teman-teman. Nggak sesuai sama omongannya. Astagfirullahaladzim ya, jadi ngegibah. Mama sama bapak itu nggak tahu ya kalau orangnya ternyata nggak amanah. Mama sama bapak tuh mengira kalau misalkan udah dibayar lunas, dana udah selesai semuanya, kami kira itu dia bakalan ngerjainnya dengan secepat mungkin karena nggak enak gitu ya, dana udah diterima. Tapi ternyata malah leyeh-leyeh, males-malesan, dan pindah ngerjain rumah orang lain. Astagfirullahalazim. Ya udahlah, dengan kejadian ini kami ambil pelajaran ya buat kami. Ini pengalaman buruk dan
semoga tidak terjadi lagi ke depannya, entah untuk aku dan adik aku di masa depan. Misalkan kami buat rumah, cukup untuk berhati-hati agar tidak langsung membayar semua dana ke orang lain ya, atau ke tukang gitu. Kalau misalkan kita mau buat rumah, untuk berjaga-jaga takutnya orang itu nggak amanah kayak gitu teman-teman. Kami ambil pelajarannya aja, cukup sabar aja, mudah-mudahan keberkahan kembali ke keluarga kami ya. Kami merasa ditipu, orang yang menipu ya tidak berkah aja lah rezekinya kayak gitu teman-teman. Kenapa aku bilang ditipu ya teman-teman, karena beberapa hari kemarin sebelum kami bawa barang-barang pindah ke rumah ini, dia itu helpernya nggak ada, tiba-tiba berhenti nggak bantuin dia, dan harusnya kan dia bawa helper pengganti untuk ngerjain rumah ini ya teman-teman, tapi malah bapak yang bantuin dia selama kurang lebih 20 hari itu ya teman-teman. Harusnya kan ini rumah kan borongan ya, udah diborong semua sama dia, dan udah tanggung jawab dia untuk cari helper yang bantuin dia ngangkatin batu, yang bantuin dia ngambilin lulu semen, itu semua dikerjain sama bapakku teman-teman. Ya udahlah ya, sabar aja, mudah-mudahan berkah untuk keluarga kami. Nah ini barang-barang udah kami angkutin, udah terakhir ya, barang-barang terakhir. Nah ini kami langsung menuju ke rumah baru kami ya teman-teman. Itu perjalanan kurang lebih hampir 2 jam. Agak mangkel dan ngeselin memang ya kalau diceritain dan diinget-inget lagi. Bahkan sampai detik ini pun rumah kami itu belum 100% beres ya teman-teman, setelah kami bawa barang-barang tersebut. Nah ini barang-barang sudah masuk dan belum bisa kami tata rapi di tempatnya, karena memang bagian dalam rumah itu belum beres teman-teman, belum dilaci seluruhnya. Terus kenapa Mama Zahra pindah? Kalau misalnya rumahnya belum beres ya kami harus pindah ya teman-teman. Kalau kami nggak pindah ya gimana, nggak enak juga kami tinggal lama-lama di rumah perusahaan, bukan rumah kami. Sedangkan bapak sama mama itu udah nggak kerja di rumah perusahaan tersebut. Jadi mau nggak mau ya kami harus pindah ke rumah kami di sini gitu. Meskipun belum beres ya mau nggak mau. Aku tuh sama suami merasa kasihan banget ya sama orang tua ya teman-teman. Mama sama bapak baru pertama kali buat rumah, tapi ketemunya sama orang yang gak amanah kayak gini teman-teman. Nah beginilah ya penampakan rumah kami yang belum beres ini ya teman-teman. Mohon maaf banget ya berantakan. Ya seperti inilah apa adanya ya teman-teman. Ini di sini posisinya di kamar aku sama suami aku ya teman-teman. Ini anak aku lagi tidur. Nah di sini penampakan ya dapur yang baru aja dikerjain, itu pun karena udah didatangin ke rumahnya, baru berdiri ini bata ini. Tadinya ini nggak berdiri sama sekali, cuma pondasi aja teman-teman. Ini setelah 2 atau 3 hari ya baru dikerjain sama saudaranya si tukang tersebut. Kayak gini lah, baru begini. Jadi aku tuh masak jauh di belakang sana teman-teman, di gubuk ya. Bapak itu buat gubuk waktu bapak itu nungguin tukang. Nah disitulah aku masak bolak-balik jauh teman-teman. Nah ini lanjut setelah sekitar kurang lebih semingguan gitu ya teman-teman. Ini udah mulai ketutup semua, tinggal nyemen aja ya. Ini bagian dapur kayak gini nih penampakan dapur aku teman-teman, sederhana aja. Di bawahnya nanti mungkin cuma disemen aja. Nah di belakang situ itu kamar mandinya ya teman-teman.
Oke, segini dulu video untuk hari ini ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai selesai. Oke, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak aku ucapkan. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum, bye-bye.